Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Hamidah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Izin untuk memaparkan materi kami yang berjudul sampel penelitian. Boleh next. Oke, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Talsabila dan rekan saya Delike, Salsa, dan juga Salwa. Boleh di next. Oke, jadi ada agenda overview kita pada hari ini itu ada definisi istilah dalam sampel penelitian, data sampel dan nilai populasi, proses pengambilan sampel, probability sampling, non-probability sampling, jenis pengambilan sampel, masalah presisi dan keyakinan dalam menentukan ukuran sampel, data sampel dan pengujian hipotesis dan ukuran sampel. Boleh di next. Oke, ini akan dijelaskan oleh Salwa. Oke, baik. Jadi sebelum kita lebih mendalami tentang materi sampel penelitian, pembahasan pertama ini adalah kita harus tahu dulu definisi-definisi dalam sampel penelitian. Yang pertama itu ada populasi. Jadi si populasi ini kalau dalam penelitian itu merujuk pada seluruh kelompok yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Populasi ini bisa terdiri dari individu, objek, kejadian, atau apapun yang menjadi fokus dalam penelitian. Misalnya, kalau peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan pegawai pada suatu perusahaan, maka seluruh pegawai di perusahaan tersebut itu menjadi populasi yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua itu elemen. Elemen itu adalah satu anggota individu dari populasi yang menjadi bagian unit dasar dari analisis. Kalau dalam contoh studi kepuasan pegawai tadi, setiap pegawai tunggalnya itu akan disebut sebagai elemen. Jadi elemen itu adalah bagian terkecil dari populasi yang masih memiliki karakteristik populasi secara keseluruhan dan dapat diambil sebagai perwakilan dalam penelitian. Kemudian yang ketiga itu adalah sampel. Sampel ini adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Jadi sampel ini hanya mencakup sebagian anggota yang dianggap cukup mewakili populasi. Tujuannya itu adalah untuk menghemat waktu dan sumber daya tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi. Boleh di next. Yang keempat ini ada unit pengambilan sampel. Ini adalah elemen atau sekumpulan elemen yang tersedia untuk dipilih dalam suatu tahap proses pengambilan sampel. Misalnya dalam penelitian rumah tangga, unit pengambilan sampelnya bisa berupa blok perumahan atau individu dalam rumah tangga yang tinggal di lokasi tertentu. Terus yang kelima itu subjek. Subjek ini anggota individu dari sampel dan ini tuh mirip dengan elemen pada populasi. Jika dalam penelitian diambil 200 pegawai dari 1.000 populasi pegawai, maka setiap pegawai dalam sampel tersebut disebut sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini subjek penelitian ini adalah orang atau objek yang benar-benar diwawancarai atau diberikan kuesioner oleh peneliti. Boleh di next. Materi berikutnya
ini adalah data sampel dan nilai populasi. Ketika kita mengambil sampel dari populasi, data yang diperoleh dari sampel ini disebut sebagai statistik. Misalnya, jika kita melakukan survei kepuasan pelanggan, respon yang dikumpulkan dari beberapa pelanggan yang dipilih sebagai sampel akan menghasilkan statistik seperti rata-rata kepuasannya, simpangan baku, atau median. Statistik ini memberikan gambaran mengenai populasi secara keseluruhan. Nah, untuk hubungan antara sampel dan juga populasi itu bisa dilihat di gambar yang di sebelah kiri. Data sampel dihitung menggunakan statistik, yaitu rata-rata dari sampel sama simpangan bakunya. Namun, jika kita mampu mengukur atau menghitung data dari seluruh populasi, hasilnya disebut sebagai parameter. Parameter ini adalah nilai yang benar-benar menggambarkan populasi karena diambil dari semua anggotanya. Nah, dalam konteks ini, nilai seperti rata-rata populasi ataupun simpangan baku populasi itu merupakan contoh parameter dalam populasi. Kemudian ada representativitas sampel. Ini adalah sejauh mana sampel yang diambil mencerminkan karakteristik dari populasi sebenarnya. Idealnya, sampel yang representatif memiliki statistik yang mendekati parameter populasi. Meskipun tidak mungkin bahwa rata-rata sampel ataupun simpangan baku sampel itu akan sama persis dengan rata-rata populasi dan simpangan baku populasi, namun pemilihan sampel yang tepat itu akan memberikan hasil yang mendekati parameter tersebut. Makanya proses pemilihan sampel yang representatif itu sangat penting karena hasil penelitian akan digunakan untuk membuat generalisasi terhadap populasi. Berikutnya, ini ada distribusi normal dalam suatu populasi. Distribusi normal ini adalah suatu pola penyebaran data dalam statistik yang membentuk kurva yang bentuknya itu lonceng simetris seperti gambar di sebelah kanan, dan sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah. Nah, dalam distribusi ini, nilai rata-rata, median, dan modus berada pada titik yang sama di pusat dan data menyebar secara merata ke kiri dan ke kanan mengikuti pola yang konsisten. Kemudian perbedaan populasi itu mungkin tidak terdistribusi secara normal, tetapi jika sampel yang cukup besar dan acak diambil secara hati-hati, distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal. Prinsip Central Limit Theorem itu mengatakan bahwa meskipun distribusi asli populasi tidak normal, distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal. Oleh karena itu, ketika karakteristik populasi tertentu seperti tinggi atau berat badan mungkin tidak mewakili secara proporsional dalam sampel yang diambil, kita dapat mengatasi masalah ini dengan memastikan bahwa sampel tersebut representatif dan dengan kata lain, sampel harus mencerminkan karakteristik populasi secara seimbang. Boleh di next. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, selanjutnya itu ada proses pengambilan sampel. Jadi, pemilihan sejumlah elemen populasi yang tepat itu dikenal sebagai proses pengambilan sampel. Studi sampel dan pemahaman tentang sifat dan karakteristiknya itu memungkinkan kita untuk mengeneralisasikan hal tersebut ke dalam elemen populasi lainnya. Nah, jadi ada beberapa langkah utama dalam proses pengambilan sampel itu. Yang pertama ada mendefinisikan sampel atau populasi. Jadi, menentukan populasi adalah langkah awal dalam pengumpulan sampel yang berarti menetapkan siapa atau apa yang menjadi sasaran penelitian. Populasi ini bisa berupa sekelompok orang, objek atau peristiwa yang memiliki karakteristik yang ingin dipelajari oleh peneliti. Populasi ini harus dijelaskan secara spesifik, baik itu elemen yang diteliti, batasan geografis maupun waktu penelitian. Nah, jadi elemen-elemen itu tuh menentukan siapa atau apa yang akan menjadi objek penelitian kita. Elemen ini dapat berupa individu, organisasi, objek, atau entitas lain yang menjadi fokus penelitian.
Kalau batas geografi itu menentukan cakupan wilayah atau area geografis di mana penelitian akan dilakukan. Hal ini tuh bisa mencakup skala lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Yang terakhir itu waktu. Jadi menentukan periode atau rentang waktu spesifik kapan penelitian itu akan dilakukan. Contohnya, eh, misalnya seorang pegawai bank itu ingin meneliti kebiasaan menabung para pekerja kera biru di industri pertambangan Amerika Serikat pada tahun 2023. Jadi elemen penelitiannya itu ada pekerja kera biru industri, terus batasan geografisnya itu hanya di Amerika Serikat, terus waktunya itu di tahun 2023. Yang kedua itu ada menentukan kerangka sampelnya. Jadi kerangka sampel itu adalah daftar atau representasi fisik dari elemen-elemen populasi yang mungkin diambil sebagai sampel. Ini bisa berupa daftar pegawai di suatu perusahaan, daftar mahasiswa di universitas, atau daftar pelanggan dalam catatan organisasi. Kerangka sampel ini tergantung sampel yang akan diteliti. Kerangka ini memungkinkan peneliti mengakses setiap elemen dalam populasi untuk dipilih sebagai sampel. Namun dalam menentukan kerangka sampel ini, peneliti harus memeriksa keakuratan datanya terlebih dahulu. Terkadang ada elemen-elemen dalam kerangka yang tidak akurat atau bersifat kadaluarsa atau tidak update. Contohnya tuh seperti nomor telepon yang sudah tidak aktif, anggota yang baru saja bergabung atau organisasi, dan lain sebagainya. Nah, kesalahan dalam kerangka ini bisa saja menimbulkan bias dalam hasil penelitian. Jadi peneliti itu harus melakukan validasi dan verifikasi data secara berkala agar tidak menimbulkan kesalahan dalam kerangka sampelnya. Boleh di next. Yang ketiga itu ada menentukan desain pengambilan sampel. Jadi desain pengambilan sampel itu adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel dari kerangka yang telah dibuat. Desain pengambilan sampel itu adalah rencana atau strategi yang dilakukan peneliti untuk memilih elemen-elemen dari populasi agar mewakili keseluruhan dalam penelitian. Jadi ada dua jenis utama desain pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel probabilitas dan juga pengambilan sampel non probabilitas. Namun sebelum menentukan desain penelitian ini yang akan digunakan, peneliti itu harus memperhatikan beberapa poin. Yang pertama itu ada siapakah target populasi yang relevan dalam dan menjadi fokus penelitian. Yang kedua, parameter apa yang sebenarnya yang ingin kita teliti. Yang ketiga, kerangka sampel seperti apa yang tersedia. Eh, Proses pengambilan sampel selanjutnya itu ada menentukan ukuran sampel yang tepat. Jadi ukuran sampel adalah jumlah orang atau objek dari populasi yang akan diteliti. Menentukan ukuran ini penting karena sampel yang dipilih itu harus cukup untuk memberikan gambaran akurat tentang keseluruhan populasi. Jadi ukuran sampel itu bukan sekedar jumlah, tetapi harus mempertimbangkan beberapa hal seperti seberapa teliti hasil yang dibutuhkan, terus waktu dan biaya yang diperlukan, dan juga variasi dalam populasi. Yang terakhir itu ada menjalankan proses pengambilan sampel. Jadi pada tahap menjalankan proses pengambilan sampel ini, peneliti mulai mengumpulkan data dari sampel yang telah dipilih sebelumnya. Proses ini diawali dengan menghubungi atau mendekati individu-individu di dalam sampel sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya itu seringkali tidak tidak semua orang yang dihubungi akan merespon sehingga perlu melakukan upaya tambahan seperti memberikan pengingat atau menawarkan insentif untuk meningkatkan partisipasi. Oleh karena itu, peneliti juga perlu menerapkan langkah-langkah tambahan atau cadangan untuk menjaga agar proses pengumpulan data ini berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat menggambarkan populasi yang akan diteliti nanti. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nike. Selanjutnya ada sampel probabilitas. Jadi sampel probabilitas adalah setiap elemen dalam populasi itu memiliki peluang yang diketahui dan lebih besar dari nol untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Maka digunakan desain pengambilan sampel probabilitas. Nah, dengan metode ini, pengambilan sampel ini bisa bersifat tak terbatas atau pengambilan sampel acak sederhana atau terbatas, pengambilan sampel probabilitas kompleks. Next. Hmm. Selanjutnya ada pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas. Dalam desain pengambilan sampel probabilitas tak terbatas atau pengambilan sampel acak sederhana,
Ini adalah metode di mana setiap elemen itu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Misalnya, jika populasi terdiri dari 1.000 elemen dan kita ingin mengambil sampel sebanyak 100, setiap elemen akan punya peluang 1 berbanding 1.000 untuk dipilih. Pada metode ini bisa diibaratkan seperti memasukkan nama setiap elemen ke dalam sebuah wadah, kemudian mengambilnya secara acak tanpa melihat. Setiap elemen yang diambil pertama kali punya peluang 1 per 1.000, yang kedua 1 per 999 dan seterusnya. Jadi setiap elemen dalam populasi punya peluang yang sama untuk masuk ke dalam sampel. Nah, pengambilan sampel acak sederhana itu sekarang prosesnya itu lebih mudah karena bisa menggunakan komputer untuk menghasilkan angka acak. Dengan sampel acak sederhana ini, hasil sampel itu cenderung mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan, sehingga kita bisa membuat generalisasi yang cukup akurat. Walaupun metode ini biasanya itu paling sedikit menghasilkan bias, kadang cukup sulit untuk dilakukan karena butuh data populasi yang lengkap dan juga biayanya itu mahal. Jadi, eh, kalau dalam prakteknya, pengambilan sampel acak sederhana itu biasanya dipakainya itu kalau misalkan eh, mau menganalisis data yang cukup cukup lengkap gitu. Next. Selanjutnya ada pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Jadi sebagai alternatif dari pengambilan sampel acak sederhana, ada metode pengambilan sampel probabilitas kompleks yang lebih praktis dan seringkali lebih efisien. Dengan metode ini kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari sampel yang sama. Ada beberapa metode umum dalam pengambilan sampel kompleks ini, termasuk next. Yang pertama itu ada pengambilan sampel sistematika. Jadi pengambilan sampel sistematis ini adalah metode yang memilih setiap elemen ke N dalam populasi, dimulai dari elemen acak antara 1 dan N. Misalnya jika kita ingin memilih 35 rumah dari total 260, kita bisa memilih setiap rumah ke-7. Jika angka acaknya itu 7, maka rumah nomor 7, 14, 21, 28, dan seterusnya akan dipilih sampai total 35 rumah yang tercapai. Namun metode ini tuh biasanya menghasilkan bias. Misalnya, jika setiap rumah ketujuh ini ternyata adalah rumah yang ada di sudut, hasil surveinya ini jadi kurang akurat, terutama jika kita ingin meneliti kebisingan. Jadi rumah di sudut itu mungkin lebih sepi daripada rumah lainnya yang bisa mempengaruhi hasilnya. Next. Yang kedua itu ada pengambilan sampel acak berstrata. Pengambilan sampel acak berstrata adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan sampel yang lebih representatif dengan cara membagi populasi menjadi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki karakteristik serupa. Setelah populasi dibagi, sampel acak diambil dari setiap strata sehingga tiap kelompok terwakili dalam hasil akhirnya. Metode ini tuh penting saat kita ingin melihat perbedaan dalam subkelompok yang mungkin memiliki karakteristik berbeda untuk variabel yang diteliti. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, kelompok-kelompok karyawan seperti manajer menengah, supervisor, dan juga staf administrasi mungkin punya kebutuhan pelatihan yang berbeda-beda. Dengan pengambilan sampel acak berstrata, Direktur HR ini bisa memastikan tiap kelompok itu mendapatkan perhatian yang sesuai. Metode ini memungkinkan hasil penelitian yang lebih terfokus dan memberikan gambaran akurat mengenai kebutuhan masing-masing kelompok. Nah, keunggulan utama dari sampel berstrata ini adalah meningkatkan efisiensi karena kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari sampel yang sama tanpa harus mengambil terlalu banyak sampel tambahan dan juga membantu mengurangi variabilitas di dalam kelompok, namun tetap mempertahankan perbedaan antar kelompoknya. Jadi metode ini itu bisa memastikan setiap karakteristik penting dalam subkelompok tidak hilang dalam data keseluruhan dan juga membantu analisis yang lebih mendalam. Next. Yang ketiga ada pengambilan sampel acak berstrata proporsional dan tidak proporsional. Nah, pengambilan sampel acak berstrata bisa dilakukan secara proporsional atau tidak proporsional tergantung pada seberapa besar perwakilan yang ingin kita ambil dari tiap kelompok atau stratanya. Misalnya jika sebuah organisasi memiliki eh, kerja, kelompok kerja
dengan jumlah berbeda seperti 10 manajer puncak, 30 manajer menengah, 50 manajer tingkat bawah, 100 supervisor, 500 juru tulis, dan juga 20 sekretaris. Setelah itu kita perlu sampel berstasa sebanyak 140 orang. Nah, dalam pengambilan sampel proporsional ini kita ambil 20% dari tiap stratanya. Itu ada 20 manajer puncak, 60 manajer menengah, 10 manajer tingkat bawah, 20 supervisor, 100 juru tulis, dan juga 4 sekretaris. Next. Nah, dari hasil tadi, itu tuh mungkin semua strata terwakili sesuai dengan proporsi mereka dalam populasi. Namun terkadang jumlah ini tuh kurang optimal. Misalnya kalau misalkan dua manajer puncak mungkin tidak cukup mewakili kelompok tersebut, atau hanya 6 manajer menengah mungkin kurang menggambarkan kebutuhan atau karakteristik strata ini. Jadi dalam kasus tertentu itu kita bisa menggunakan pengambilan sampel tidak proporsional. Di sini jumlah yang diambil bisa disesuaikan dengan kebutuhan representasi atau karakteristik tertentu tanpa harus mengubah total sampel. Dalam contoh tadi kan kita mungkin mengambil 7 dari 10 manajer puncak dan 15 dari 30 manajer menengah, namun hanya 60 dari 507 juru tulis karena dianggap cukup representatif. Nah, metode tidak proporsional ini sering digunakan kalau ada strata dengan ukuran yang sangat kecil atau besar, atau jika karakteristik ini penting dalam strata tertentu perlu juga disorot lebih jelas. Misalnya jika supervisornya ini memiliki latar pendidikannya yang sangat beragam, bisa saja kita ambil sampelnya itu lebih banyak dari kelompok supervisor untuk memahami variasi ini. Nah, metode ini juga efektif jika pengumpulan datanya itu lebih praktis atau ekonomis di strata tertentu. Jadi kesimpulannya, pengambilan sampel acak berstrata ini membantu kita memastikan bahwa setiap strata atau kelompok terwakili dengan baik, baik itu dengan proporsi yang sama atau sesuai kebutuhan studi. Desain ini juga lebih efisien daripada pengambilan sampel acak sederhana, terutama jika kita ingin mendalami karakteristik spesifik dalam setiap kelompok. Next, next lagi. Yang keempat ada pengambilan sampel klister. Sampel klister ini adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok atau klister. Setelah itu beberapa klister dipilih secara acak dan dari klister terpilih tersebut semua atau sebagian elemen diambil sebagai sampel. Ini berbeda dari sampel acak berstrata di mana setiap kelompoknya itu berisi elemen-elemen yang serupa. Contohnya itu dari Contohnya itu misalnya pengambilan sampel area di mana klaster berupa wilayah geografis seperti blok kota. Misalnya jika ingin mensurvei penduduk sebuah kota, kita bisa mengambil beberapa blok kota secara acak dan kemudian memilih responden dari tiap blok. Metode ini tuh sering digunakan untuk survei di area tertentu seperti dalam perencanaan lokasi toko atau iklan-iklan lokal. Nah, keunggulan utama dari sampel cluster ini adalah biayanya yang lebih rendah karena lebih praktis. Misalnya, kita bisa memeriksa semua elemen dalam beberapa cluster lebih mudah daripada memilih elemen acak dari seluruh populasi. Namun, metode ini tuh memiliki kelemahan dalam hal presisinya, karena elemen ini dalam satu cluster cenderung lebih mirip satu sama lain. Jadi, meskipun lebih murah, hasilnya itu bisa kurang akurat jika dibandingkan dengan metode lain seperti sampel acak sederhana atau berstrata. Next. Nah, pengambilan sampel cluster ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada yang satu tahap dan juga multi tahap. Pada sampel cluster satu tahap tunggal, kita bisa membagi populasi menjadi beberapa cluster, kemudian memilih beberapa cluster secara acak dan meneliti semua elemen di cluster yang terpilih. Misalnya jika kita ingin mensurvei siswa-siswa di sekolah, kita bisa memilih beberapa sekolah secara acak lalu mensurvei semua siswa di sekolah-sekolah tersebut. Sedangkan pada sampel cluster multitahap, pemilihan itu dilakukan dalam beberapa tahap. Contohnya, jika kita ingin melakukan survei nasional tentang rata-rata simpanan bulanan di bank, kita bisa memulai dengan memilih wilayah geografis seperti kota, semi perkotaan, dan juga pedesaan. Kemudian tiap wilayah yang dipilih
kita memilih area yang lebih kecil, misalnya distrik atau kecamatan. Lalu di setiap distrik terpilih ini kita pilih bank-bank yang akan disurvei. Setelah itu di tahap akhir kita memilih nasabah yang akan disurvei dari bank tersebut. Dengan kata lain, pada pengambilan sampel klister multitahap, kita mengambil sampel secara bertahap dari unit besar, lalu unit lebih kecil, dan terus mengerucut sampai kita memilih individu yang akan kita jadikan sampel. Nah, keuntungan dari metode ini adalah fleksibilitas dan juga efisiensinya, terutama dalam survei skala besar. Tapi semakin banyak tahap yang digunakan, bisa jadi terjadi potensi bias atau kesalahan dalam tiap tahapnya. Next. Yang terakhir itu ada pengambilan sampel ganda. Nah, pengambilan sampel ganda adalah metode di mana sampel awal digunakan untuk mengumpulkan informasi dasar. Lalu sebagian dari sampel tersebut dipilih untuk diteliti lebih lanjut. Ini dilakukan ketika kita membutuhkan informasi tambahan dari kelompok tertentu yang sudah memberikan data awal. Contohnya, dalam survei awal kita mungkin melakukan wawancara terstruktur kepada sejumlah responden. Nah, dari wawancara ini kita bisa menemukan bahwa beberapa responden memiliki wawasan yang lebih mendalam tentang masalah organisasi tertentu. Nah, responden ini tersebut kemudian diwawancari kembali dengan pertanyaan tambahan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Jadi, pengambilan sampel ganda ini melibatkan dua tahap. Tahap pertama untuk mengumpulkan data awal dan tahap kedua untuk menggali lebih dalam informasi dari sebagian responden. Metode ini tuh berguna ketika kita ingin mendapatkan lebih banyak data dari responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih tentang topik yang sedang kita teliti. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai non-probability sampling. Nah, ini tuh salah satu metode pengambilan sampel, di mana tuh elemen dalam populasi itu tidak memiliki peluang yang jelas akan terukur untuk dipilih. Nah, sehingga tuh hasil penelitian ini tuh tidak bisa digeneralisasikan ke seluruh populasi. Nah, metode ini umumnya itu digunakan dalam situasi di mana kecepatan dan efisiensi itu lebih diutamakan dibandingkan dengan keakuratan representasi populasi secara keseluruhan. Non-probability sampling itu sangat cocok untuk pengumpulan data awal yang cepat, murah, atau dalam penelitian yang eksploratif, di mana generasi itu bukan tujuan utama. Nah, terdapat dua kategori dalam non-probability sampling. Yang pertama itu ada confidential sampling dan juga purposive sampling. Nah, untuk confidential sampling ini adalah metode pengembangan data dari individu atau elemen yang paling mudah diakses oleh peneliti. Nah, misalnya itu dalam survei di pusat pembelanjaan. Penelitiannya akan mengambilkan atau mengumpulkan data dari pengunjung yang bersedia berpartisipasi secara sukarela. Tujuannya itu adalah memperoleh informasi dasar dengan cepat, namun karena pemilihan responden didasarkan pada aksesibilitas, metode itu memiliki tingkat keteradalan yang rendah untuk mewakili populasi yang lebih besar. Hasil dari konvensi sampling ini biasanya hanya mencerminkan pendapat atau preferensi orang-orang yang tersedia dan mudah diakses pada saat penelitian. Lalu yang kedua itu ada purposive sampling, adalah metode yang didasarkan pada pemilihan elemen-elemen spesifik dalam populasi yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Nah, tujuannya itu adalah mengumpulkan informasi dari kelompok-kelompok yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan spesifik. Nah, dalam purpose sampling itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada judgment sampling dan juga quota sampling. Untuk judgment sampling sendiri itu adalah peneliti itu memilih individu yang dianggap memiliki informasi yang paling relevan atau keahlian khusus terkait dengan tujuan penelitian. Nah, contohnya itu untuk studi mengenai pengalaman perempuan di posisi kepemimpinan, penelitian itu memungkinkan untuk mewawancarai manajer wanita yang mulai mencapai posisi level puncaknya. Meskipun hasilnya bisa sangat bermanfaat untuk pemahaman mendalam, sampel itu terbatas pada individu-individu tertentu, sehingga generalisasi hasil terhadap populasi yang lebih luas menjadi sulit. Lalu juga ada kuota sampling, di mana kuota sampling itu bertujuan untuk memastikan bahwa sampel penelitian itu mencerminkan proporsi tertentu dari kelompok-kelompok dalam populasi. Nah, misalnya itu populasi pekerja di sebuah perusahaan terdiri dari 60% pekerja blue collar dan 40% pekerja white collar. Maka penelitian itu akan menerapkan kuota agar 60% sampel adalah pekerja blue collar dan 40% adalah pekerja white collar. Meskipun hasil kuota sampling tetap tidak ada bisa digeneralisasikan secara keseluruhan seperti dalam
random sampling, metode ini tuh dalam memberikan representasi proporsi yang lebih baik dari kelompok dalam populasi serta lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Secara keseluruhan, confidence sampling itu lebih mudah dan cepat diterapkan, tetapi itu kurang dapat diandalkan untuk menghasilkan data yang representatif bagi keseluruhan populasi. Nah, sementara itu, purposive sampling memberikan fleksibilitas dalam memilih responden yang relevan dan penelitian dan menghasilkan informasi yang lebih spesifik. Dengan judgmental sampling data diperoleh dari orang-orang yang memiliki wawasan atau pengalaman khusus, sementara kuota sampling memungkinkan proporsi dalam sampel yang mencerminkan kelompok-kelompok tertentu dalam populasi. Proporsi sampling itu sering menjadi pilihan terbaik ketika representasi kelompok atau kualitas data yang relevan lebih penting daripada generalisasi. Mungkin boleh di next. Nah, itu dari jenis-jenis sampel ataupun pemilihan metode sampling yang tepat sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ini tuh beberapa jenis. Yang pertama itu ada simple random sampling, setiap elemen populasi yang sama untuk dipilih cocok untuk menghasilkan data yang bisa digeneralisasikan namun bisa mahal jika populasinya luas. Lalu yang kedua itu ada stratified random sampling. Populasi itu dibagi dalam kelompok strata berdasarkan karakteristik tertentu, lalu diambil sampel acak dari setiap kelompok berguna jika peneliti itu ingin memastikan semua kelompok itu terwakili. Lalu juga ada systematic sampling, elemen populasi yang dipilih berdasarkan interval tertentu, misalnya setiap elemen ke-10 dari sebuah daftar cepat dan efisien, tetapi itu bisa bias jika ada pola tertentu dalam daftar. Lalu juga ada culture sampling, di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok, cluster, lalu beberapa cluster tuh dipilih secara acak, dan semua elemen dalam cluster tuh tersebut dijadikan sampel. Nah, ini tuh cocok untuk populasi yang tersebar, tetapi bisa kurang akurat karena perbedaan antar cluster. Lalu boleh di next. Nah, maaf sebelumnya, oke, right. Oke, di sini juga ada area sampling dan double sampling. Nah, untuk area sampling itu jenis cluster sampling yang fokus pada area geografis tertentu. Efektif untuk penelitian di wilayah tertentu saja. Lalu juga ada double sampling, itu mengambil sampel awal untuk mendapatkan data dasar, kemudian sebagian sampel tuh diambil lagi untuk informasi tambahan. Nah, ini tuh berguna untuk eksplorasi lebih lanjut tanpa biaya besar. Lalu juga ada confession sampling yang tadi dijelaskan memilih sampel yang mudah diakses, cocok untuk informasi awal, tetapi hasilnya itu tidak bisa digeneralisasikan. Lalu ada judgment sampling yang termasuk dalam purposive sampling, memilih individu dengan pengetahuan khusus yang relevan dengan topik penelitian seperti pakar atau ahli sehingga tuh hasilnya tuh lebih spesifik lagi. Dan yang terakhir itu ada quota sampling, menetapkan jumlah sampel dari setiap kelompok dalam populasi sehingga itu semua kelompok terwakili, berguna untuk memastikan keterwakilan terutama bagi kelompok-kelompok yang minoritas. Mungkin boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Berikutnya, ini ada masalah presisi dan keyakinan dalam menentukan ukuran sampel. Sampel yang valid itu harus memungkinkan peneliti untuk mengeneralisasi temuan dari sampel tersebut kepada populasi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan tingkat presisi dan keyakinan tertentu. Presisi itu adalah seberapa dekat estimasi sampel dengan karakteristik sebenarnya dari populasi. Dalam penelitian, kita seringkali memperkirakan parameter populasi dalam bentuk interval atau rentang berdasarkan hasil sampel. Misalnya, jika rata-rata produksi per hari berdasarkan sampel adalah 50 unit, maka kita dapat memperkirakan bahwa rata-rata populasi sebenarnya berada dalam rentang misalnya antara 45 hingga 55 unit. Semakin sempit rentang ini, maka semakin tinggi tingkat presisinya. Dan presisi ini juga merupakan fungsi dari variabilitas dalam distribusi sampel. Artinya semakin kecil variabilitasnya, maka semakin dekat rata-rata sampel dengan rata-rata populasi, yang berarti presisinya juga meningkat. Yang kedua itu ada keyakinan. Keyakinan ini mengacu pada tingkat kepastian bahwa estimasi benar-benar mewakili populasi. Misalnya jika kita menetapkan tingkat keyakinannya 95%, maka kita yakin bahwa dalam 95 dari 100 kasus yang ada, estimasi kita berada dalam rentang yang mencakup parameter populasi
sebenarnya. Ada hubungan antara rentang presisi dan tingkat keyakinan, yaitu semakin tinggi tingkat keyakinan, maka rentang presisinya menjadi lebih luas dan juga sebaliknya. Boleh di next. Kemudian ini ada data sampel, presisi, dan keyakinan dalam estimasi. Saat menggunakan data sampel untuk memperkirakan parameter populasi, penting bagi peneliti untuk memastikan estimasi hasil yang tepat dan memahami potensi kesalahan dari estimasi. Salah satu cara untuk memperoleh estimasi yang akurat itu dengan menggunakan estimasi interval karena mencakup rentang yang lebih spesifik dalam menentukan parameter populasi. Rumusnya untuk menghitung estimasi interval itu ada estimasi interval sama dengan X bar itu rata-rata sampelnya, terus K-nya itu nilai statistiknya seperti distribusi T atau Z, terus yang X bar itu adalah kesalahan standar. Nah, kesalahan standarnya itu dihitungnya dengan rumus S dibagi akar N. S-nya itu simpangan baku dan N-nya itu ukuran sampelnya. Contoh soalnya, jika kita memiliki rata-rata sampelnya sebesar 105, kemudian simpangan bakunya itu 10 dan ukuran sampelnya 64, maka kesalahan standarnya itu bisa dihitung dengan rumus tadi, simpangan baku dibagi dengan Yes. akar dari ukuran sampel, 10 dibagi akar 64, akar 64 itu 8, jadi 10 dibagi 8 itu 1,25. Nah, dengan tingkat keyakinan 90%, maka dan nilai K-nya itu sebesar 1645, maka interval keyakinannya menjadi 105. K-nya itu tadi 1645 dan juga kesalahan standarnya 1,25 jadi 105 batas atas batas bawah sama dengan 2056 batas bawah intervalnya itu 105 dikurang 2056 sama dengan 102.944 dan batas atas intervalnya itu 105 ditambah 2056 sama dengan 107.056 sehingga rata-rata populasinya diperkirakan berada di antara 102.944 dan 107.056. Boleh di next? Selanjutnya ini ada trade-off antara keyakinan dan juga presisi. Dalam statistik terdapat kompromi antara presisi dan keyakinan. Jika kita ingin estimasi yang lebih tepat atau lebih presisi, rentang interval keyakinannya harus lebih sempit, yang umumnya menurunkan tingkat keyakinan. Sebaliknya, untuk tingkat keyakinan yang lebih tinggi, rentang estimasinya menjadi lebih lebar, sehingga presisinya menurun. Misalnya dengan interval keyakinan 90%, kita memiliki rentang estimasi yang lebih sempit dibandingkan dengan tingkat keyakinan 99%. Tetapi kita memiliki keyakinan yang lebih rendah dalam interval tersebut. Jika kita ingin mempertahankan presisi tinggi dan keyakinan yang tinggi sekaligus, ukuran sampel atau N itu perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, ukuran sampel atau N ini adalah fungsi dari variabilitas populasi, tingkat presisi yang dibutuhkan, tingkat keyakinan yang diinginkan, dan juga jenis rencana sampling yang digunakan, misalnya simple random sampling atau stratified sampling. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada data sampel dan pengujian hipotesis. Jadi sejauh ini telah dibahas data sampel sebagai alat untuk memperkirakan parameter populasi, tetapi data sampel juga bisa digunakan untuk menguji hipotesis tentang nilai populasi, bukan hanya memperkirakannya. Nah, prosedur pengujian ini menggunakan informasi yang sama seperti dalam estimasi interval, tapi tujuan dari kedua metode ini tuh berbeda. Uh, kayak misalnya kayak misalnya kita pengen tahu apakah rata-rata belanja pelanggan di toko A sama di toko B itu sama. Nah, jadi kita mengambil sampelnya nih. Sampelnya ini yaitu sebagian kecil dari populasi untuk mewakili keseluruhannya. Diketahui kalau sampelnya itu 20 pelanggan dari toko A dan 20 dari toko B. Jadi kita mendapatkan rata-rata belanjanya itu sebesar 105 di toko A dan di toko B itu 100 dengan deviasi standar masing-masing 10 dan 15. Nah, angka pertama itu kita harus menetapkan hipotesisnya dulu. Hipotesisnya 0, yaitu artinya tidak ada perbedaan antara
tidak ada perbedaan rata-rata pengeluaran pelanggan antara departemen store A dan B, atau secara matematis itu H0 sama dengan MU kurang MUB sama dengan 0. Dan juga hipotesis alternatifnya H1 ada perbedaan rata-rata pengeluaran antara kedua toko dinyatakan sebagai H1 sama dengan MU kurang MUB tidak sama dengan 0. Setelah itu kita menghitung selisih rata-rata. Diketahui rata-rata pembelian di toko A itu 105 dan rata-rata pembelian di toko B itu 100. Selisih rata-ratanya itu 105 dikurang 100 sama dengan 5. Setelah kita mengetahui selisih rata-ratanya, eh, setelah kita mengetahui selisih rata-ratanya, kita melakukan uji T untuk menilai apakah selisih sebesar 5 ini signifikan. Kita harus menggunakan uji T. Dalam pengujian ini kita mengonversi selisih rata-rata menjadi nilai T dengan mempertimbangkan ukuran sampel dan deviasi standar masing-masing kelompok. Bisa di next. Nah, untuk rumusnya itu dia T sama dengan X1 kurang X2, di mana X1 dan X1 kurang X2-nya ini adalah rata-rata sampel dari masing-masing kelompok. Dan MU1 dan MU2 adalah perbedaan rata-rata populasi dengan yang dihipotesiskan dalam hal ini diasumsikan 0 karena hipotesisnya 0, dan juga SX1 kurang X2 ini adalah standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Jadi pertama kita hitung dulu standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel ini, di mana rumusnya itu S1 dan S2-nya ini adalah deviasi standar dari sampel toko A dan B, yaitu 15 dan juga 10. Setelah itu N1 dan N2 adalah ukuran sampel dari masing-masing kelompok, yaitu 20, dan didapatkan hasil 4.136. Dari hasil tersebut, kita membandingkan nilai T dengan nilai kritisnya. Nilai T yang didapat itu 1.209 didapat dari tadi kan diketahui kalau rata-rata sampel dari masing-masing kelompoknya itu 5, dan juga perbedaan rata-rata populasi yang dihipotesiskan 0. Jadi 5 dikurang 0 dibagi sama standar errornya, hasilnya itu 4.136, didapetin hasil 1.209. Nah, eh, selanjutnya kita membandingkan nilai T dengan nilai kritisnya. Nilai T yang didapatkan tadi 1.209 jauh dari di bawah nilai kritisnya, yaitu 2021 untuk tingkat signifikansi 0,05. Karena nilai T-nya itu di bawah 2021, maka kita tidak menolak hipotesis 0. Artinya perbedaan rata-rata sebesar 5 itu tidak cukup signifikan untuk menyimpulkan adanya perbedaan nyata antara rata-rata pembelian di kedua toko tersebut. Next. Oke, selanjutnya itu ada ukuran sampel. Yang pertama itu ada menentukan ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel yang tepat adalah salah satu aspek penting dalam penelitian karena ukuran sampel mempengaruhi keakuratan dan reliabilitas hasil penelitian. Dalam proses ini, peneliti mempertimbangkan presisi atau tingkat kesalahan yang diizinkan dan tingkat keyakinan atau confidence level, yaitu sejauh mana hasil sampel dapat dipercayai untuk mewakili populasi. Jadi semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil margin of error, yang berarti hasil penelitian lebih mendekati kondisi sebenarnya dari populasi. Jadi di sebelah itu ada rumus standar yang sering digunakan untuk menentukan ukuran sampel, yaitu N sama dengan buka kurung Z kali sigma dibagi tutup kurung pangkat 2, di mana N adalah ukuran sampel, Z itu nilai Z berdasarkan tingkat keyakinan yang dipilih. Misalnya kalau nilai Z-nya 1,96 untuk 95% dan 2 sigma itu adalah definisi standar populasi, dan E itu margin of error yang diizinkan. Boleh di next. Jadi misalnya seorang manajer ingin memastikan untuk
memastikan dengan tingkat keyakinan 95% bahwa rata-rata penarikan bulanan yang diharapkan itu berada dalam interval keyakinan sebesar kurang lebih $500. Nah, studi terhadap sampel sebelumnya itu menunjukkan bahwa rata-rata penarikan yang dilakukan oleh klien memiliki deviasi standar yaitu sebesar pertanyaannya itu berapa besar sampel atau N yang diperlukan agar manajer yakin ada tingkat 90% bahwa rata-rata penarikan bulanan itu berada berada dalam interval kesalahan sebesar kurang lebih $500. Jadi penyelesaiannya itu N sama dengan Z dikali sigma dibagi E pangkat 2. Z itu nilai keyakinannya 95%, yaitu 1,96. S-nya itu $3.500 dan E-nya itu $500. Jadi 500 dikali 1,96 dikali 3.500 per akar N. 500 dibagi 1,96 sama dengan 3.500 dibagi akar N. Terus 255,10 sama dengan 3.500 dibagi akar N. 255,10 dikali akar N sama dengan 3.500 akar N dipindahin ke depan jadi sama dengan 3.500 dibagi 255,10 sama dengan 13,75 atau sekitar 188. Jadi ukuran sampel yang diperlukan adalah sekitar 188. Dan dengan sampel sebesar ini manajer dapat yakin dengan tingkat keyakinan 95% bahwa rata-rata penarikan bulanan berada dalam batas kesalahan kurang lebih $500. Boleh di next. Selanjutnya itu ada ukuran sampel dan tipe kesalahan dua. Ukuran sampel itu adalah aspek penting dalam penelitian yang mempengaruhi validitas hasil. Jika ukuran sampel terlalu kecil, kita mungkin tidak mendapatkan cukup data untuk menarik kesimpulan yang akurat sehingga meningkatkan risiko kesalahan tipe satu, yaitu menolak hipotesis yang sebenarnya benar. Namun ukuran sampel yang terlalu besar juga bisa menjadi kesalahan. Ketika ukuran sampel melebihi batas wajar, misalnya lebih dari 500, kita berisiko melakukan kesalahan tipe 2, di mana ini berarti mungkin menerima hipotesis penelitian kita meskipun seharusnya menolaknya. Nah, hal ini terjadi karena dengan banyaknya data, bahkan hubungan yang sebenarnya lemah seperti korelasi 0,10 antara dua variabel dapat terlihat signifikan secara statistik. Nah, ketika hasil menunjukkan signifikansi, kita bisa terjebak dalam keyakinan bahwa hubungan tersebut juga berlaku untuk populasi yang lebih luas. Padahal kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu, penting untuk menentukan ukuran sampel yang tepat agar hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipercaya, serta menghindari kedua jenis kesalahan tersebut. Yang ketiga itu ada signifikansi statistik dan praktis. Dalam penelitian, penting untuk memahami perbedaan antara signifikansi statistik dan signifikansi praktis. Signifikansi statistik ini menunjukkan bahwa hasil yang kita peroleh tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Biasanya ditandai dengan nilai P yang rendah, namun tidak selalu berarti bahwa hasil tersebut memiliki relevansi atau dampak yang nyata dalam konteks praktis. Dalam konteks praktis ini kita perlu mengevaluasi apakah suatu hasil dapat diterapkan dan memberikan manfaat yang nyata. Yang keempat itu adalah aturan praktis. Aturan praktis adalah pedoman yang disederhanakan untuk menentukan ukuran sampel tanpa perlu menghitung secara rumit, yang sangat membantu dalam situasi di mana sumber daya terbatas atau pada tahap awal penelitian eksplorasi. Roscoe pada tahun 1975 memberikan beberapa panduan sederhana untuk menentukan ukuran sampel yang tepat dalam penelitiannya. Yang pertama itu ada untuk sebagian besar sampel penelitian, sampel berukuran lebih dari 30 dan kurang dari 500 dianggap cukup baik. Ini berarti bahwa jika kita punya setidaknya 30 data, biasanya hasil sudah bisa diandalkan, namun tidak perlu terlalu banyak sehingga 500 sudah lebih dari cukup. Yang kedua, jika kita ingin membagi sampel menjadi kelompok-kelompok kecil seperti laki-laki dan perempuan atau tingkat pendidikan junior dan senior, seperti setiap kelompok setidaknya harus memiliki 30 orang untuk menjaga akurasinya. Yang terakhir itu ada efisiensi dalam pengambilan sampel. Efisiensi dalam pengambilan sampel berarti bahwa penelitian itu bisa dilakukan dengan cara yang efektif dan tepat sasaran. Ada
ada dua bentuk efisiensi dalam pengambilan sampel. Yang pertama ada bagaimana ukuran sampel bisa diperkecil tanpa mengurangi keakuratan atau presisi. Dan yang kedua itu bagaimana tingkat presisi bisa ditingkatkan dengan ukuran sampel yang sama. Efisiensi ini bergantung pada jenis metode yang digunakan. Misalnya, meskipun pengambilan sampel acak sederhana adalah metode umum, cara ini tidak selalu paling efisien. Paling efisien. Ada metode lain seperti pengambilan sampel acak berstrata dan yang sering lebih efisien karena membagi populasi menjadi kelompok-kelompok yang penting. Membuat sampel ini menjadi lebih tepat jika dilakukan dengan cara yang tidak proporsional atau dengan mengutamakan kelompok tertentu. Metode ini bahkan bisa lebih efisien. Boleh di next. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, boleh kepada Giovanni dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya pada kelompok penyaji. Saya Giovanni izin bertanya pada teman-teman. Jadi, apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika memilih elemen pertama saat gunain metode sampel sistematis? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Iken. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya ingin izin tanya, dalam situasi atau penelitian apa confidence sampling dianggap dapat diterima meskipun datanya kurang representatif? Dan apa yang harus dilakukan agar data tersebut tuh bisa representatif gitu loh. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Iken. Selanjutnya, boleh Anjay. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok penyaji. Di sini saya izin bertanya, bagaimana cara menentukan strata yang pas buat stratified random sampling agar hasil penelitiannya menjadi lebih akurat? Sama tolong dikasih contoh situasi di mana pemilihan strata yang pas atau tidak pas bisa membuat hasil penelitiannya menjadi berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih Andre. Boleh yang terakhir Asti. Oke, Silakan. baik. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji atas penyampaian materinya. Sebelumnya izin bertanya, kenapa penting buat menyeimbangkan antara biaya penelitian dan kebutuhan akurasi saat menentukan ukuran sampel? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Asti. Pertanyaannya kita tampung dulu dari
Baik saja menjawab pertanyaan dari Giovanni. Jadi pertanyaan itu mengenai hal apa aja yang penting dalam pemilihan elemen pertama pada sampel sistematis. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, sampel sistematis itu adalah metode pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan elemen dari populasi berdasarkan interval tetap. Nah, proses ini dimulai dengan memilih satu elemen secara acak, kemudian melanjutkannya dengan memilih elemen-elemen berikutnya berdasarkan interval tertentu. Eh, Misalnya, jika kita memiliki daftar 100 orang dan ingin mengambil sampel dari 10 orang, yang pertama itu kita harus pilih elemen pertama secara acak dari 1 hingga 10. Misalnya kita milih 3. Jadi setelah itu kita akan mengambil setiap ke 10 orang setelahnya. Jadi 3, 13, 23, 33, 43, dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, eh, hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam memilih elemen pertama pada sampel sistematis ini? Yang pertama itu ada pemilihan awal yang acak. Kenapa kita memilih elemen pertama itu secara acak? Jadi pemilihan elemen pertama secara acak itu memastikan bahwa setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Hal ini tuh penting untuk menghindari bias yang mungkin terjadi jika kita selalu mulai dari elemen yang sama. Jadi cara melakukannya itu seperti yang tadi dibilang sebelumnya itu eh, misalnya jika kita memiliki 100 orang, pilih angka acak dari 1 hingga 10 sebagai titik awal. Yang kedua itu interval yang tetap, yang tepat. Jadi setelah elemen pertama dipilih, tentukan interval dengan membagi total populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Misalnya jika populasinya adalah 100 dan kita ingin sampel 10, intervalnya itu adalah 10, jadi 100 bagi 10 sama dengan 10. Eh, interval yang tidak tepat bisa membuat hasil sampel menjadi tidak representatif. Nah, jika interval terlalu besar, kita mungkin kelewatan variasi dalam populasinya. Hal yang ketiga itu ada keberagaman dalam populasi. Jadi pastikan populasi yang kita ambil itu sampelnya memiliki variasi yang cukup. Jika populasi terdiri dari subkelompok yang berbeda, misalnya dari usia, jenis kelamin, pemilihan elemen pertama harus mempertimbangkan hal ini untuk memastikan bahwa semua kelompok terwakili. Yang keempat itu ada bentuk daftar yang teratur. Pastikan daftar populasi disusun secara acak jika daftar diurutkan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya nama, usia, ini dapat menciptakan bias dalam penelitian. Jika daftar diurutkan berdasarkan usia dan kita memilih setiap orang ke 10, kita mungkin hanya mengambil orang-orang dari kelompok usia tertentu yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Jadi dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pemilihan elemen pertama dalam metode sampel sistematis dapat dilakukan dengan lebih efektif. Apakah menjawab jawaban? Oke, sudah sangat terjawab Putri. Terima kasih. Oke, makasih Gio. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Andre. Nah, untuk menentukan data yang tepat dalam stratified random sampling, kita tuh perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel yang sedang diteliti. Nah, pemilihan data yang tepat itu sangat penting agar sampling dapat mewakili seluruh populasi secara lebih akurat dan meningkatkan validitas hasil dari penelitian. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama itu identifikasi variabel utama yang memungkinkan mempengaruhi hasil penelitian dan pastikan strata dibentuk berdasarkan variabel tersebut. Variabel ini biasanya adalah hal yang paling terkait dengan karakteristik populasi atau yang berkaitan erat dengan tujuan penelitian. Lalu yang kedua itu pilih jumlah data yang optimal. Nah, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika terlalu banyak serta sampel tuh mungkin terlalu terfragmentasi yang mempengaruhi akurasi. Terus sebaliknya terlalu sedikit tuh bisa menyebabkan kurangnya keragaman yang representatif. Lalu yang terakhir itu pastikan tiap strata itu memiliki ukuran sampel yang cukup agar data dari masing-masing strata itu dapat dipilih secara akurat. Bila perlu tuh sesuaikan ukuran strata sesuai dengan distribusi populasi. Nah, contohnya itu kayak pemilihan strata yang tepat, misalkan ada melakukan penelitian tentang perilaku konsumsi produk fashion di kalangan mahasiswa. Karena perilaku konsumen itu bisa berbeda-beda berdasarkan tingkat pendapatan. Nah, di mana tuh peneliti tuh bisa menggunakan tingkat pendapatan tersebut sebagai strata. Misalnya, membagi populasi menjadi 3 strata. Strata pertama itu pendapatan rendah,
kedua itu pendapatan menengah, yang ketiga itu pendapatan tinggi. Nah, dengan pembagian strata berdasarkan tingkatan pendapatan, di mana tuh peneliti itu lebih mungkin mendapatkan gambaran akurat tentang bagaimana tuh mahasiswa dari latar belakang ekonominya yang berbeda-beda. Di mana hal ini tuh memiliki preferensi atau daya beli yang berbeda juga terhadap produk fashion. Nah, jika strata ini tuh dipilih dengan tepat, hasil penelitian itu akan lebih representatif terhadap populasi mahasiswa secara keseluruhan. Apakah menjawab, Andre? Sudah sangat terjawab, Salsa. Terima kasih. Nah, izin jawab pertanyaan Iken. Jadi pertanyaan Iken itu dalam situasi atau penelitian apa convenience sampling ini dianggap dapat diterima meskipun datanya kurang representatif dan apa yang dilakukan agar data tersebut bisa representatif. Jadi convenience sampling ini dapat diterima dalam situasi di mana keterbatasan waktu, biaya, atau akses terhadap populasi yang lebih luas membuat sulit untuk menggunakan metode sampling yang lebih representatif. Contoh kasusnya itu bisa pada penelitian eksploratif awal, pilot study, atau ketika peneliti itu hanya ingin mendapatkan gambaran awal sebelum melanjutkan ke studi yang lebih mendalam. Nah, untuk meningkatkan representativitas datanya, meskipun menggunakan convenience sampling, ada beberapa langkah yang bisa diambil seperti yang pertama itu memperluas jangkauan subjeknya. Jadi usahain agar subjek penelitian ini berasal dari berbagai latar belakang untuk mengurangi bias. Terus yang kedua ada triangulasi data. Jadi mengombinasikan convenience sampling dengan metode pengumpulan data lain seperti wawancara mendalam atau observasi untuk menambah kedalaman atau variasi informasinya. Terus yang ketiga bisa melakukan analisis sensitivitas. Jadi menilai sejauh mana hasil dari sampel yang tidak representatif tadi ini bisa berlaku untuk populasi yang lebih luas. Seperti itu kan, apakah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Lika. Hmm. Baik, saya izin jawab pertanyaan terakhir dari Asti. Tadi pertanyaannya itu kenapa penting buat menyeimbangkan antara biaya penelitian dan kebutuhan akurasi saat menentukan ukuran sampel. Jadi jawabannya antara biaya penelitian dan kebutuhan akurasi dalam menentukan ukuran sampel itu harus seimbang karena dua alasan utama. Yang pertama, semakin besar ukuran sampel, maka semakin tinggi pula tingkat akurasi hasil penelitian, karena sampel yang lebih besar itu dapat lebih mewakili populasi secara keseluruhan. Namun, ukuran sampel yang besar juga akan meningkatkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Contohnya, mengumpulkan data dari 1.000 responden tentu menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan hanya dari 100 responden, tetapi memerlukan biaya yang jauh lebih besar. Kedua, apabila fokusnya terlalu berat pada akurasi yang tinggi tanpa mempertimbangkan biaya, penelitian dapat menjadi kurang efisien. Maka dari itu, untuk sedikit peningkatan akurasi mungkin diperlukan tambahan sampel yang secara praktis tidak selalu sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, idealnya adalah mencapai keseimbangan, yaitu menentukan ukuran sampel yang cukup besar untuk mencapai akurasi yang memadai tetapi tetap efisien dari segi biayanya. Apakah dipahami, Asti? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Salwa. Sama-sama. Baik, karena pertanyaan semua sudah terjawab, saya izin menutup presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke David dan Fikri.